Shalom, pemirsa Mimbar Sola Gratia yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Senang sekali saudara bisa berjumpa kembali dalam acara Renungan Firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang pikiran mulia manusia, tetapi bukan pikiran Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan Engkau beri kami kesempatan sekali lagi, ya Allah Bapa di sorga, untuk belajar firman Tuhan. Ajari kami Bapa di bawah tema yang tertera tadi. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di bawah tema pikiran mulia manusia, tetapi bukan pikiran Allah. Hal pertama yang kita belajar adalah pikiran mulia manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dipikirkan oleh Petrus memang betapa mulia. Kenapa saudara? Karena Petrus berusaha menghindarkan Tuhan Yesus dari penderitaan yang akan datang dari pihak para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat. Petrus berusaha mau menghindarkan supaya Yesus jangan terbunuh dan mati di Yerusalem. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang kedua, pikiran Allah. Tadi pikiran Petrus itu betapa mulianya, karena dia rindu, dia mau supaya Yesus selalu ada bersama dengan mereka, dan Tuhan Yesus tidak dibuat menderita, bahkan dibunuh mati. Tapi saudara, perkataan Tuhan Yesus luar biasa. Pikiran Allah di sini menurut Tuhan Yesus adalah merupakan suatu keharusan bagi Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak para tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat. Lalu ia dibunuh di sana dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu adalah pikiran Allah. Yang ketiga, mengapa? Mengapa pikiran mulia manusia itu tadi, itu bukan pikiran Allah? Karena selain untuk melayani manusia,
maksud Allah mengutus Yesus Kristus, Tuhan kita datang sebagai manusia di dunia ini, yaitu untuk menghapuskan dosa manusia. Melalui apa? Melalui penderitaan yang Kristus harus alami. Melalui hukuman yang harus Kristus tanggung oleh karena dosa kita. Melalui berbagai macam peristiwa itu, saudara, Yesus harus menanggung penyakit umat manusia karena dosa manusia. Yesus sendiri yang memikul semua penderitaan manusia. Tuhan Yesus yang memilih menjadi kutuk ganti kita orang berdosa, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Dan Yesus memang harus mati. Karena apa? Karena melalui kematian Yesus Kristuslah kita dapat didamaikan dengan Allah. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristuslah Allah menempatkan kita kudus dan tak bercacat celah oleh kematian tubuh jasmani Yesus Kristus. Lalu melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, ketika kita percaya, kita dibenarkan oleh Allah, lalu kita dihidupkan oleh Allah melalui Roh yang sudah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati itu, supaya kita dapat hidup dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan Allah seumur hidup kita. Yang keempat, lalu kalau begitu, siapa sebenarnya yang menggerakkan pikiran mulia manusiawi tadi yang diucapkan oleh Petrus? Yang mendorong adalah iblis sendiri. Iblis yang muncul melalui kasih manusia yang terbatas dan yang tak sempurna serta tak suci, hanya untuk kepentingan pribadi serta hanya untuk sementara saja. Hal yang kelima, apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus tahu pikiran mulia manusia tadi? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus menghardik iblis, lalu menyebutkan penghalang rencana dan rancangan Allah. Kemudian memurnikan kasih dan menyelamatkan Petrus. Memurnikan kasih daripada Petrus kepada Tuhan Yesus dengan cara itu, dan menyelamatkan Petrus sendiri. Matius pasal 16 ayat 23. Apa akibatnya? Akibatnya dari tindakan Tuhan Yesus tadi adalah pikiran Allah, rancangan yang Allah buat untuk penyelamatan manusia itu berjalan sesuai dengan pikiran Allah, sesuai dengan rancangan Allah, sampai tuntas, sukses secara sempurna. Jika demikian, saudara, apa yang harus kita lakukan? Ini yang terakhir, saudara. Bagaimana dengan kita? Jika dulu Petrus seperti itu, apakah masih ada hari ini dalam hidup kita? Hal pertama, nomor satu, bagaimana dengan kita? Dalam melayani Tuhan, ada banyak pikiran manusia yang mulia yang kita gunakan dan terapkan dalam pelayanan. Tapi kita tidak sadar bahwa ide pikiran yang brilian tersebut tidak sesuai pikiran Allah, yaitu penderitaan.
kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kadang penderitaan Kristus bagi umat itu tersembunyi dalam berbagai rancangan dan program kegiatan gerejani yang cenderung bersifat jasmani dan sementara hanya sebatas selebrasi belaka. Berakhir kepada puji-pujian, berakhir dalam situasi yang merasa puas karena telah melaksanakan semuanya itu, tapi tidak berfokus kepada penderitaan Kristus. Kematian Tuhan Yesus Kristus yang tak ternilai harganya itu terselumuti oleh harga yang dibayar dengan usaha keras gereja dan rohaniawan. Banyak dari kita ketika kita melaksanakan pelayanan di dalam gereja, dan mungkin itu berhasil atau sedang jalan, kita terlalu gampang mengklaim bahwa ini karena kita bayar dengan doa. Kita bayar harga sehingga kita bisa sukses begini. Hal ini adalah pekerjaan iblis yang menghalangi umat, bahkan kita, untuk melihat harga yang dibayar oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yaitu kematian dirinya. Kuasa kebangkitan Kristus dari antara orang mati yang memberi pembenaran dan kehidupan baru itu terabaikan, lalu kita lebih cenderung untuk unjuk kekuatan massa dan pencapaian keberhasilan gereja, kerja keras diri, dan komunitas rohaniawan. Banyak keberhasilan yang kita capai, kita sering lalu membusungkan dada kita dan kita katakan, saya berhasil, dia hebat, padahal semuanya itu karena Tuhan. Ketika kita terlepas dari kebiasaan yang buruk dan hidup benar di hadapan Allah, susah untuk kita mengaku bahwa saya bisa begini karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk saya. Kebenaran firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus kita memperoleh hidup yang baru. Dan kita jalani hidup yang baru oleh Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus yang diam di dalam hati kita. Tetapi kita terlalu gampang mengklaim, kita katakan, karena saya berpuasa untuk lepas dari ini, akhirnya saya lepas. Karena saya berdoa supaya saya terlepas dari ini, dan itu sudah terjadi. Padahal, saudara, semuanya itu terjadi karena Roh yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati, itulah yang menghidupkan tubuh kita yang fana ini sehingga kita hidup bagi Allah. Dalam situasi ini, saudara, banyak orang, banyak komunitas juga susah untuk melepaskan diri daripada mengklaim diri selalu. Persoalan-persoalan hidup yang dialami umat Tuhan tidak dikaji dari sisi penyebab rohaninya, termasuk solusinya, tetapi lebih cenderung kepada hal-hal jasmani belaka. Salah dia, salah mereka. Kelompok ini lebih kuat, mereka lebih hebat, seakan-akan Tuhan kecil, Tuhan tidak berdaya, seakan-akan Tuhan tidak bangkit dari antara orang mati. Tapi pernyataan-pernyataan tadi itu menindas penderitaan, menyembunyikan penderitaan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari pikiran kita dan pikiran umat, dari pandangan umat Tuhan.
Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlawanan dan berbagai macam usaha yang menghalangi kita ataupun umat Tuhan untuk melihat, menerima karya Kristus, penderitaan, kematian, dan kebangkitan, itu adalah usaha iblis di dalam kehidupan umat. Karena itu umat Tuhan harus sadari, di dalam setiap kegiatan kerohanian yang dijalaninya, dalam kegiatan ibadah yang dijalaninya, ketika karya Kristus, penderitaan, kematian, kebangkitan Kristus itu tidak terlihat, Yesus tidak terlihat, hanya aku dan ego, kami hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang terlihat, maka sadarilah bahwa iblis sedang bermain. Iblis sedang bermain dan iblis sedang berusaha supaya kita dan umat semuanya tidak terfokus kepada karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Efesus 6 ayat 12 berkata bahwa perjuangan kita itu bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Semua ini mereka bikin apa? Mereka berusaha supaya kita tidak melihat, supaya kita tidak mengambil langkah untuk menerima karya Kristus, supaya orang lain tidak melihat karya Kristus, karya keselamatan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus yang cuma-cuma yang diberikan kepada manusia. Maka iblis berusaha untuk terus menghalangi. Menghalangi dengan apa? Ide-ide brilian, pikiran-pikiran mulia manusia, tetapi bukan pikiran Allah. Kalau sudah ada seperti itu, yang ketiga, apa yang harus dilakukan saudara? Tolak iblis yang hadir dalam hati dan pikiran, yang memberi pikiran kita keluar dari penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Kita harus menghardik iblis, keluar. Iblis yang menghalangi saya untuk tidak melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus secara sempurna. Keluar dari pikiran saya dan dari hati saya. Kita harus lakukan itu, saudara. Lalu yang keempat, segera klaim dan akui bahwa saya sembuh itu oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Waktu Yesus menderita, Yesus menanggung penyakit saya di kayu salib. Tuhan Yesus sendiri yang sudah memikul penderitaan saya semuanya. Waktu Yesus digantung di kayu salib, Tuhan Yesus memikul tubuh saya, memikul dosa saya di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan Yesus memang sudah mati karena saya punya dosa semuanya. Di kayu salib, Yesus sudah membayar lunas semua dosa dan pelanggaran serta akibat daripada semua dosa itu sekali untuk selama-lamanya di kayu salib, sehingga sudah semuanya musnah. Dan mari kita percaya di dalam hati kita, kita klaim bahwa saya percaya Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, sehingga hari ini saya adalah orang benar. Seperti kesaksian Roma pasal 10 ayat 9 dan 10 yang secara singkatnya dibilang bahwa
bahwa kita dibenarkan, manusia dibenarkan karena kita percaya, manusia percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus Tuhan kita dari antara orang mati. Dan akhirnya saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waspada terhadap pikiran manusia yang mulia dan brilian, tetapi tidak berdasarkan pikiran Allah, atau singkatnya adalah yang menutupi, yang menghalangi kita melihat, menerima penderitaan Kristus bagi kita, kematian Kristus bagi kita, dan kebangkitan Kristus bagi kita. Di dalam semua pelayanan, misalnya saya sebagai hamba Tuhan melaksanakan pelayanan Tuhan, saya tidak bisa toki dada saya tidak bisa membusungkan dada saya dan katakan saya hebat, karena yang bekerja adalah Tuhan. Saya hanyalah alat. Dan yang saya beritakan adalah korban Kristus bagi engkau dengan saya dan bagi umat Tuhan. Ketika saudara tidak mendengar lagi Kristus yang mulia dan agung itu diberitakan di mimbar gerejamu, ataupun dalam kesaksian-kesaksian, tidak akui Tuhan Yesus. Mereka hanya bilang bahwa saya bayar harga, kami berdoa, puasa, sampai perubahan terjadi. Saudara, saya tidak anti dengan puasa. Tetapi kebenaran ini tidak boleh tersembunyi di balik puasanya manusia. Karena apa? Tuhan Yesus sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Perubahan terjadi bukan karena puasa kita, tapi karena karya Kristus yang kita percayai. Perubahan kita alami langsung, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika engkau dengan saya lagi bergumul dengan persoalan kita, mari kembali kepada pikiran Allah. Kita melihat Yesus sudah menderita, gantikan saya. Semua penderitaan yang saya harus alami karena dosa saya, Yesus sudah menanggung. Kematian, kutuk dan kematian yang saya harus tanggung karena dosa saya, Yesus yang sudah ambil. Yesus sudah selesaikannya dengan perkataan terakhir, sudah selesai. Lalu ia menyerahkan dirinya di salib. Bahwa hari ini saudara, melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, engkau dengan saya yang percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, kita benar di hadapan Allah. Sehingga kehidupan yang baru dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita dialirkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan sama lagi. Kita akan berubah, kita akan menjadi baik, kita akan menjadi berkat bagi sesama kita, mulai dari rumah kita terlebih dahulu, lalu keluar ke komunitas kita, ke gereja kita, dan kepada negara dan bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur. Selama ini mungkin kami terselami oleh pikiran manusiawi yang mulia, tapi bukan pikiran Allah. Kami terpaku dengan diri kami dan segala yang kami buat bagi Tuhan. Dan kami tidak tergantung kepada apa yang Tuhan buat bagi kami. Penderitaan-Mu, kematian-Mu, dan kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Kami minta ampun dan kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau sudah memberitahu kami hari ini melalui firman-Mu untuk fokuskan diri kami kepada pikiran Allah, yaitu kepada penderitaan Kristus,
kematian dan kebangkitan Kristus. Di dalam segala sesuatu, penderitaan Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus adalah segalanya bagi kami. Apapun yang kami alami, berkat-berkat surgawi yang kami alami, rohani, jasmani, pribadi, keluarga maupun kelompok gereja dan komunitas, itu semuanya hanya karena karyamu. Karena Engkau sendiri yang berkata bahwa merupakan keharusan bagi Engkau untuk ke Yerusalem, mengalami penganiayaan, mati, dibunuh, dan bangkit dari antara orang mati. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah ingat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, serahkan semua saudara yang menyaksikan kebenaran ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, teguhkan hatimu dan ingat kebenaran ini. Saya mau berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, terima kasih. Kebenaran-Mu sudah tercurah hari ini. Bagi saudara yang sedang bergumul hari ini, urapan tangan-Mu turun, dan kebenaran firman Tuhan ini memenuhi hati dari setiap pribadi yang mendengar. Tuhan, urapi firman-Mu ini di dalam setiap telinga, hati, jiwa, dan batin pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus luar biasa. Dia ada bagi engkau dengan saya. Engkau dengan saya tidak seorang diri. Kita punya Tuhan Yesus Kristus yang telah menetapkan diri bahwa merupakan suatu keharusan bagi Dia untuk menderita. Gantikan engkau dengan saya. Untuk dihukum mati, gantikan engkau dengan saya. Dan bangkit dari antara orang mati untuk kehidupan baru, untuk kebenaran kita di dalam Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.